Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kampusnya. Sorry belibet. Halo sobat kampus Nesia, ketemu lagi di podcast Kampus Nesia bersama saya Nandar. Kita masih di series video tips blogging ala Kampus Nesia untuk playlist kelas menulis Kampus Nesia. Dan ini adalah video ke-6 dan mungkin akan jadi video penutup. Kita akan bikin series yang lain, tapi untuk series yang tips menulis ala Kampus Indonesia ini akan jadi video terakhir atau video ke-6. Ya, ada motor lewat. Ya, karena kita di pinggir jalan ya. Padahal ini udah jam 2 pagi. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi yang pertama kita ingatkan kembali, kita ada video tentang tips menulis untuk pemula. Kemudian yang kedua ada tips menulis untuk pembaca Gen Z dan milenial. Yang ketiga menulis dengan data citasi, artikel ilmiah populer. Kemudian yang keempat ada tips menulis review, entah itu film, series ataupun makanan atau yang lain. Yang kelima kemarin masih anget, yaitu tips menulis hasil interview atau wawancara biar menarik dibaca. Dan kita masuk ini mungkin yang paling dicari teman-teman yang lagi ngeblog atau punya website ya. Bagaimana tips agar tulisan kita masuk halaman pertama Google. Ini sebenarnya butuh sesi tersendiri dan bakal berjilid-jilid juga. Tapi di video yang nanti akan berdurasi sekitar 15 sampai 18 menit. Kita akan coba sampaikan dengan sederhana dan dengan singkat bagaimana tips agar tulisan kita bisa berada di halaman pertama Google. Yang perlu dipahami dulu ya, sebuah tulisan itu biar bisa masuk halaman pertama Google, maka dia harus terindeks oleh Google. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, ini semua itu bisa dirangkum dalam sebuah ilmu yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Dan jenisnya itu ada banyak ya. Ada SEO on page, SEO practical, dan SEO off page. Nah, kita mulai satu persatu. Yang pertama itu SEO on page itu ya terkait dengan website kita. Bagaimana kita desain websitenya mobile friendly, kemudian SEO friendly, clean, kemudian ringan, clear, kemudian ada meta deskripsi, meta tag dan segala macam. Kemudian termasuk tulisannya itu sendiri. Bagaimana kita membuat judulnya itu ya harus mengandung kata kunci. Bagaimana kita menulis struktur kalimat dan paragrafnya. Bagaimana kita menyebar kata kunci di sepanjang tulisan gitu. Pilihan kata dan disiknya, jumlah minimal katanya paling enggak ya 300 lah ya. Lebih baik kalau lebih panjang lagi, maka peluangnya itu akan lebih gede. Dan ini nanti akan ada hubungannya dengan poin-poin yang kita materi video yang sebelum-sebelumnya, seperti poin-poin, memberikan poin-poin atau sub judul di sebuah artikel, kemudian disertai data, kemudian pilihan kata dan diksinya dan segala macam gitu. Kemudian kalau praktikal itu ya tentang lebih ke bagaimana selain di websitenya itu juga bagaimana kita ya berkaitan dengan websitenya lah ya. Jadi mungkin developernya atau apa. Kalau teman-teman pakai blogger ya template-nya nyari yang sudah SEO friendly atau user friendly dan mobile friendly gitu. Atau kalau WordPress ya bisa nyari yang kurang lebih begitu. Nah, SEO off page itu terkait dengan semua hal yang di luar website kita. Ya, biasanya yang paling sering di-mention itu adalah tentang link building atau backlink. Jadi bagaimana kita mendapatkan link dari website lain. Nah, itu akan menaikkan domain authority dan page authority, jadi memungkinkan website kita akan mudah ditemukan di halaman Google, lebih-lebih di halaman pertama gitu. Termasuk bagaimana kita nge-share
artikel kita itu di sosial media, Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn. Sekarang itu ada beberapa yang ngasih tips, kita bisa publish artikel kita dan ngasih backlink dari Quora misalkan, dari Medium misalkan gitu. Jadi yang berhubungan sama di luar website kita gitu. Google My Business itu juga bisa gitu. Nah, kita kembali ke tulisannya sendiri. Bagaimana caranya gitu. Semua orang tuh pasti pengen masuk halaman pertama Google karena judul yang atau keyword yang tunggal gitu. Contoh misalkan menulis gitu. Menulis kemudian website kita masuk nomor 1 halaman pertama atau minimal halaman pertama lah. Atau misalkan uang atau misalkan apa. Tapi kan ya karena yang punya website ya dan nulis itu bukan kita aja dan kita bukan orang yang pertama, udah ada orang yang lebih dahulu dan lebih expert, usahanya lebih keras dan lain sebagainya, lebih pinter, lebih jago, maka menguasai kata kunci yang satu kata tunggal itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi bukan hal yang mustahil ya. Maka ini berdasarkan pengalaman. Ketika Kampus Nesia berusaha masuk halaman pertama, yang kita lakukan tips yang pertama adalah kita memanfaatkan namanya long tail keyword. Jadi bukan kata kunci yang pendek atau tunggal satu kata, tapi kita coba dari kata kunci yang panjang-panjang dulu gitu. Contoh kita akan bedah kasus tentang bagaimana akhirnya kalau teman-teman ngetik Tembalang itu insya Allah Kampus Nesia itu ada di halaman pertama. Mungkin nomor pertamanya kalau nggak salah Wikipedia sama situsnya Pemkot Semarang, tapi kalau nggak salah 3 atau 4 pokoknya masih di halaman pertama lah ya. Tembalang itu kata kunci Tembalang satu kata itu Kampus Nesia ada di halaman pertama. Tapi itu nggak ujuk-ujuk, kita memang punya spesifik artikel tentang yang membahas tentang seluk-beluk Tembalang, yang kalau diketik Tembalang maka artikel itu yang akan muncul. Tapi itu bukan semata-mata karena itu, tapi karena sebelumnya kita mencoba menguasai kata kunci yang lebih panjang atau yang disebut dengan long tail keyword tadi. Jadi misalkan kita mulai dari kita membuat tulisan atau artikel, terutama listing, karena listing itu sampai sekarang menurut saya masih bagus dan mudah untuk diindeks, serta kemungkinan muncul di halaman pertama Google itu gede. Jadi misalkan kita bikin daftar warung burjo di Tembalang, daftar bengkel di Tembalang, daftar pet shop di Tembalang, daftar toko ATK di Tembalang, dokter gigi di Tembalang, kemudian warteg di Tembalang, sate ayam di Tembalang, bakso di Tembalang. Jadi semuanya nyaris masjid di Tembalang, banyak hal tentang Tembalang. Dan itu karena artikel-artikel yang long tail keyword tadi itu bisa masuk halaman pertama, maka yang lebih pendek pun akan masuk halaman pertama gitu. Tapi juga ini nggak permanen, dalam artian bisa aja teman-teman waktu nonton video ini kita masih ada, atau waktu video ini saya bikin kita memang masih berhasil ada di halaman pertama. Tapi belum tentu nanti, mungkin beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian bisa aja nanti ada website yang lebih bagus dan peringkat kita akan turun, karena itu sifatnya nggak permanen ya. Jadi makanya kita harus terus menulis dan berkreasi gitu. Berikutnya setelah kita tips yang pertama adalah menggunakan long tail keyword, yang kedua adalah mulailah menulis dari hal yang kecil dan spesifik dan lingkupnya itu sempit. Nah, ini sering saya pakai. Kalau saya ditanya apa tipsnya, maka saya sering ngasih tips ini dan ya sering kali berhasil gitu ya. Ya karena ini pertimbangannya adalah kita kan websitenya mungkin masih baru, istilahnya persaingannya dengan website-website yang sudah established, yang sudah lebih lama, yang SEO-nya lebih bagus, domain authority dan page authority-nya lebih bagus, itu akan berat. Maka kita spesifik aja, mulai dari yang kecil. Sekecil apa mas? Ya kalau perlu mungkin selingkungan RT atau kompleks kita, nggak apa-apa gitu ya. Karena itu juga ya mohon maaf, maksudnya
belum tentu juga teman-teman udah bikin sesuatu yang spesifik, lingkupnya sempit dan spesifik, itu aja tuh belum tentu bisa masuk halaman pertama gitu. Makanya kita mulai dari yang kecil-kecil dulu aja dulu gitu. Nah, itu tadi contohnya misalkan saya pernah bikin itu eh, waktu beli jajanan sempolan di namanya itu Desa Kajar, Kecamatan Trangkil gitu. Ya udah kita tulis gitu. Jadi spesifik tuh sempolan Kajar Trangkil gitu. Dan itu masuk halaman pertama. Alhamdulillah. Kemudian di situ ada beberapa di sekitar Kecamatan Trangkil itu ada beberapa warung mie ayam yang biasanya kalau saya pulang kampung itu mampir dan makan gitu. Itu saya tulis gitu, spesifik. Jadi lingkupnya juga kecil, nggak banyak yang menulis tentang tema itu atau spesifik tentang warung makan itu. Itu juga alhamdulillah masuk batch one. Jadi bahkan mungkin orang juga nggak ngeh ya ngapain juga nulis kayak gitu, dan volumenya mungkin memang kecil dan justru memang ya kayak gitu tujuan kita. Kita memenangkan persaingan yang kecil-kecil dulu, yang mungkin orang tuh nyarinya nggak banyak, tapi kalau kita berhasil dari yang kecil-kecil itu maka kemungkinan kita akan dapat kata kunci yang lebih pendek dan lebih general itu lebih mudah daripada kita langsung ngoyo pengen dapat keyword yang pendek satu kata misalkan. Karena kita konteksnya ini alami ya, jadi bukan pakai Google AdWords atau iklan, enggak. Karena kalau kita tulisan kita atau artikel atau web kita udah nyantol di mesin pencari Google, apalagi syukur-syukur masuk halaman pertama, itu efeknya terhadap traffic itu akan lebih stabil dan jangka panjang. Beda kalau misalkan tulisan kita itu viral di sosial media, katakanlah Twitter gitu. Pernah jadi salah satu artikel Kampus Indonesia itu yang judulnya website penyedia PPT gratis itu pernah viral sampai di dapat like itu 2000-an, dan itu memang traffic yang datang dari tweet itu tuh ya ribuan gitu. Tapi nggak lama, jadi mungkin 2-3 hari dia naik kemudian turun lagi. Karena karakteristik sosial media tuh kayak gitu. Makanya ya kembali lagi, kalau yang paling bagus itu ya traffic untuk untuk website atau blog itu ya dari mesin pencari gitu. Makanya dan biar kita makin baik, contoh misalkan Kampus Indonesia itu organic keywordnya itu ada sekitar berapa ya? 2000-an ya, atau bentar saya lupa. Kalau data dari Abersages itu organic keywordnya itu ada 25.867. Nah, itu tapi itu dari 2.300-an artikel. Jadi maksud saya kalau teman-teman pengen dapat keyword yang keyword yang nyantol itu banyak, juga harus memperbanyak konten gitu ya. Kalau kontennya cuman mohon maaf misalkan puluhan gitu ya, ya ya bisa ya mungkin nggak sebanyak itu keyword yang bakal nyantol. Jadi ibaratnya kita lagi nyari ikan di laut gitu. Makin banyak jaring yang kita tebar, maka makin banyak peluang kita mendapatkan ikan. Jadi kurang lebih analoginya kayak gitu. Oh ya, analogi yang menarik juga untuk tips yang pertama tadi. Yang pertama atau yang kedua ya? Oh, yang kedua, yang tentang spesifik, sempit, dan ruang lingkupnya sempit, spesifik, dan kecil tadi itu saya mengambil filosofi dari, kalau nggak salah, Jack Ma ya. Nanti kalau salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Jadi beliau pernah dalam sebuah kesempatan itu pidato bahwa dalam konteks Alibaba, Amazon itu mungkin ibaratnya adalah hiu di lautan gitu. Tapi Alibaba adalah buaya di muara sungai. Jadi maksudnya boleh jadi website-website yang besar itu ya mereka penguasa lautan ya, yang lebih luas. Tapi kita adalah penguasa untuk wilayah-wilayah yang kecil tadi itu. Jadi nggak apa-apa, dimulai aja dari hal-hal sederhana. Beberapa tulisan anak magang yang pernah kemarin magang di Kampus Indonesia itu di poin tentang ini, menulis agar masuk halaman pertama Google itu ada beberapa yang masuk ya. Contohnya itu kalau teman-teman searching rekomendasi atau kafe di peleburan lah, itu ada Kampus Indonesia di halaman pertama insya Allah. Itu tulisannya teman-teman yang pernah magang di sini dari Sastra Indonesia Undip ya itu. Jadi spesifik, jadi dia sekitar
tinggalnya di sekitar situ, kemudian dia bikin di sekitar peleburan Semarang itu tentang kafe atau coffee shop ya kalau nggak salah. Kemudian ada yang tinggalnya tuh di Mijen, dia bikin tentang tempat makan yang cocok untuk keluarga, bisa untuk kumpul-kumpul, itu apa aja di Mijen, dan itu ini masuk ke halaman pertama juga gitu. Jadi spesifik, dan ya nggak apa-apa kita ngangkat ini juga. Kalau saya lagi pulang kampung gitu, saya sering mencari-cari apa yang kira-kira bisa saya angkat, bisa saya tulis gitu. Ya sekali lagi mungkin orang yang datang karena traffic kata kunci itu nggak banyak gitu, tapi kita dapat gitu, itu dulu lah gitu ya, sebelum kita muluk-muluk untuk target yang lebih besar, nasional atau mungkin internasional. Kita nyoba dari hal-hal yang kecil, kita step by step lah ya tangganya gitu, jangan langsung ngoyo-woro pengen yang gede gitu. Tapi ya nggak apa-apa, tapi itu by progress. Tapi kita, jadi kalau kata guru ngaji saya dulu, Ustadz Imron Hamzah, bermimpi besar, mulai dari hal bermimpi yang besar, punya visi yang besar, tapi mulailah dari hal yang kecil dan bisa kita lakukan sekarang juga gitu. Jadi itu kita aplikasikan untuk dalam konteks penulisan, gimana agar tulisan kita ada di halaman pertama Google gitu. Apalagi ya, itu dulu kali ya. Jadi paling enggak kita punya apa namanya, 2 tips. Yang pertama kita gunakan judul yang agak panjang, yang berikutnya kita bikin tulisan mulai dari yang spesifik, yang ruang lingkupnya kecil dan sekitar kita dulu. Kalau itu kita udah berhasil masuk ke halaman pertama, maka kemungkinan akan dapat halaman pertama untuk kata kunci yang lebih pendek itu akan lebih besar. Oke teman-teman, karena udah hampir 18 menit, terima kasih udah nonton series dari tips blogging ala Kampusnesia, dan ini seri ke-6. Silakan nonton video sebelumnya di playlist kelas menulis Kampusnesia. Yang mau ngirimin tulisan bisa kirim ke kampusnesia@gmail.com. Kalau yang nanti menurut kita oke, nanti kita bakal publish di website kampusnesia.co.id. Terima kasih, jangan lupa like, share, and comment, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.